Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mukaroma dengan rekan saya Farah Arina. Di sini saya akan mewawancarai Mbak Yuli terkait tugas komunikasi internasional. Mungkin bisa perkenalan dulu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yuli Setiawati dari Prodi KPI angkatan 2022. Oke Mbak Yuli, di sini saya izin ya mau ngasih nih beberapa pertanyaan, ya kurang lebih 9 pertanyaan lah terkait. Banyak ya? Iya, dikit lah. Nggak apa-apa. Terkait komunikasi internasional. Baik. Langsung aja ya, pertanyaan yang pertama. Mbak Yuli punya pengalaman berkomunikasi internasional melalui internet gitu nggak? Mungkin dari platform atau dari aplikasi apa gitu? Iya, pernah. Oh pernah. Iya, Mungkin pernah. bisa diceritakan sedikit lah. Oke. Saya itu menggunakan 2 aplikasi. Nah, 2 aplikasi itu ada fitur untuk mengobrol lewat telepon dan juga lewat chat. Jadi saya menggunakan aplikasi itu untuk berkomunikasi dengan orang dari luar negeri, dari berbagai negara. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa ketemu orang dari Turki, terus dari Arab, Dubai, terus juga saya juga pernah ketemu orang Korea juga. Iya. Terus juga ya masih banyak lagi lah. Paling sering apa tuh ketemu orang dari negara mana tuh paling sering? Prefer karena aplikasi itu untuk orang-orang Korea ya. Jadi aku lebih sering menemukan dari orang-orang. Oke, next ya. Menurut Mbak Yuli sendiri nih, efek dari perkembangan teknologi untuk komunikasi internasional tuh apa sih? Tentunya bagus ya, dengan adanya teknologi sekarang itu jadi lebih mudah untuk kita berkomunikasi dengan orang di luar negeri ya. Kemudian juga mempermudah suatu hubungan antara negara dengan negara yang lainnya. Jadi komunikasi kita itu tidak terbatas lah istilahnya. Jadi lebih luas dan juga bisa bertemu orang dari segala penjuru dunia. Jadi dengan adanya teknologi yang sudah maju ini bisa mempermudah komunikasi internasional. Oke, lanjut ya. Ya. Gimana sih cara Mbak Yuli tuh berkomunikasi dengan orang luar di sosial media menggunakan komunikasi internasional? Ya, untuk komunikasi saya sendiri dengan orang-orang internasional itu tentunya menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris ya. Tapi walaupun saya menggunakan bahasa Inggris, karena saya lebih menggunakan aplikasi untuk bertemu orang-orang Korea, jadi saya juga sering menggunakan bahasa Korea. Oh, gitu. Dengan orang-orang tapi saya juga bertemu dengan orang yang bukan orang Korea tapi menggunakan bahasa Korea. Jadi tergantung dengan siapa saya berbicara. Gitu. Tapi sebagai catatan, karena saya tidak mahir dari kedua bahasa tersebut. Iya, belum mahir. Jadi saya masih butuh bantuan translate. Gitu. Jadi kalau misal lewat telepon ya hanya sekedar berbicara seperti perkenalan atau hobi dan lain sebagainya. Tapi kalau di chat itu lebih luas karena saya menggunakan Google Translate. Oke, next ya. Menurut Mbak Yuli sendiri itu peran media massa dalam komunikasi internasional tuh gimana? Kalau menurut saya sendiri tuh media massa itu sebagai wadah ya, wadah bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Kemudian juga peran media massa itu sebagai jembatan penghubung antara kita dengan orang-orang di luar negeri. Jadi kayak istilahnya dia menjadi penengah atau di antara kita dengan orang-orang di luar negeri dalam komunikasi internasional tersebut. Menurut Mbak Yuli sendiri dampak negatif dari komunikasi internasional tuh ada nggak? Kalau ada boleh lah sebagai pengalaman pribadi saya sendiri ya, sebenarnya ada sih, bukan ke yang dampak tapi kayak hal negatif yang saya rasakan. Seperti kayak misal saat saya menggunakan aplikasi tersebut melalui telepon. Nah biasanya orang-orang yang saya temui itu dalam tanda kutip mesum. Nah itu yang membuat saya kurang nyaman saat menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi dengan orang luar. Ya kita tidak menutup kemungkinan ya kita bertemu orang-orang yang mempunyai pemikiran yang di luar nalar seperti itu kan. Jadi itu salah satu pengalaman yang membuat saya
tidak nyaman saat menggunakan aplikasi tersebut. Apalagi saat saya menggunakan aplikasi itu tuh di malam hari. Kan perbedaan waktu antara Indonesia dengan luar negeri kan berbeda ya. Jadi walaupun saya menggunakan di sini siang, tidak menutup kemungkinan di sana kan malam. Nah, mungkin di sana pas malam hari mereka mungkin ya berpikiran hal seperti itu. Sedangkan saya menggunakan aplikasi tersebut untuk menambah teman, terus juga improve bahasa saya sendiri seperti itu. Biasanya kalau ketemu sama orang-orang yang kayak gitu langsung dimatiin atau gimana tuh? Langsung dimatiin juga, tapi kadang saya juga bentak-bentak atau dimarah-marahin dulu. iya, dimarah-marahin kayak ya dalam bahasa ini saya kayak yang kata kasar mohon maaf ya, yang kayak ya itulah nggak bisa saya sebutkan kayak ngapain kamu pakai aplikasi ini hanya untuk berbuat seperti itu, mending kamu ya udah out aja dari aplikasi ini. Kemudian gimana sih cara Mbak Yuli sendiri membangun komunikasi dengan orang asing? Nah, budaya tentu berbeda ya antara kita dengan orang asing. Jadi biasanya saya tuh melihat latar belakangnya dulu, kayak misal tanya asal. Nah, itu asal paling sering saya tanya di awal percakapan. Karena dengan menanyakan asal atau latar belakang negara mereka, kita bisa menyesuaikan. Iya, bisa tahu ya kita ya. Kayak contohnya saat saya berkenalan dengan pernah aku bertemu dengan orang Muslim yang dari kayak Timur Tengah gitu. Nah, pastikan latar belakang kita kan sama kan, sesama Muslim. Jadi pembahasannya tuh lebih religius, lebih nyambung ya ke kita ya. Seperti itu. Nah, kalau saya bertemu dengan orang asing seperti contohnya yang Korea, kan ya saya sendiri ya sebagai penggemar K-pop dan K-drama pasti tahu lah gimana seluk-beluk ya latar belakang Korea. Jadi saya lebih berhati-hati, apalagi rata-rata orang Korea yang bertemu dengan kita orang Indonesia biasanya mereka lebih kayak meremehkan kita. Saya sering menemukan itu, walaupun ya ada 1-2 yang baik, tapi rata-rata mereka yang menemukan kita sebagai orang Indonesia, kita tuh sering diremehkan. Oh gitu. Jadi kadang kalau misal lagi ngobrol dan tahu saya dari Indonesia biasanya langsung dimatiin. Oh gitu ya. Oke. Apa sih yang disukain dari Mbak Yuli tentang komunikasi internasional? Tentunya bahasa itu ya. Dengan komunikasi internasional itu saya bisa belajar bahasa baru. Jadi nggak menutup saya untuk belajar bahasa-bahasa dari negara saya sendiri. Tapi dengan menggunakan aplikasi itu, saya menyukai mengobrol dengan orang lain yang berbeda budaya dengan kita, yang berbeda bahasa dengan kita. Jadi kayak lebih menantang gitu loh. Kalau kita sesama bahasa kita kan ya gini kan ngobrolnya. Kalau sama orang lain kan lebih menantang dan lebih kayak ada rasa anti mainstream gitu. Gitu. Lanjut ya Mbak Yuli. Mbak Yuli sendiri tuh apakah Mbak Yuli sendiri tuh mempelajari komunikasi internasional lebih lanjut dan mendalam, apa cuman ya udah gini-gini aja gitu loh? Oke. Untuk jurusan saya sendiri di KPI saya ambil konsentrasi broadcasting. Nah, secara tidak langsung saya kurang mempelajari lebih mendalam tentang komunikasi internasional tersebut. Nah, biasanya saya cuma sekedar mempraktekannya saja melalui obrolan-obrolan tersebut. Ya, saya lebih suka mempraktekannya daripada mempelajari teori-teori yang membuat saya lebih pusing. Jadi lebih ke realitanya aja. Tapi emang suka ngomong bahasa asing kayak gitu? Suka. Dari kapan tuh? Apa baru-baru aja dari kuliah? Apa emang dari kecil? Nggak dari kecil juga sih. Sebenarnya saya mulai belajar bahasa ini tuh mulai dari SMP kelas 9 kayak. Ya lumayan lah ya. Iya, tapi nggak terlalu ditekuni, nggak terlalu didalami. Jadi hanya sekedar obrolan biasa dan obrolan yang basic-basic aja, nggak yang terlalu berat. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Mbak Yuli. Media sosial apa yang sering dipakai buat melakukan komunikasi internasional itu? Oke. Yang tadi yang saya sebutkan itu seperti yang Good Night. Itu salah satu aplikasi yang sering saya gunakan. Nah, itu tuh biasanya untuk bertemu orang-orang pengguna dari negara Korea. Tapi biasanya saya juga menemukan orang dari Indonesia juga. Jadi nggak menutup kemungkinan ketemu sama orang yang sama negara kita. Kemudian yang satunya lagi tuh MIF. MIF itu lebih ke chat sih. Jadi nggak terlalu ke ngobrol, tapi lebih ke chat.
Kemudian saya juga pernah pakai Ome TV sih dulu banget waktu saya SMP kelas 9 juga. Dan itu pun nggak bertemu orang asing banyak, jadi lebih sering bertemu dengan orang-orang yang sesama negara kita. Oh gitu. Berarti kalau yang dari asing tuh lebih ke Good Night sama Mif-nya itu? Iya. Oh. Kalau Ome TV hanya beberapa sih, 1-2. Terus juga kalau Ome TV kan muka kita kelihatan Iya. kan, kayak lebih canggung nggak sih kalau ngomong? Oh iya ya. Oh. Jadi kayak kita VC tapi yang benar-benar kelihatan muka gitu loh. Kayak iya, agak iya. canggung dan bingung mau ngomong apa. Kalau kita lihat lawan bicara kita ganteng kan jadi ngeblank. Gitu. Langsung agak deh. Iya, jadi ngeblank bahasanya gimana. Oke. Oke, dapat disimpulkan dari jawabannya Mbak Yuli tadi. Jawabannya Mbak Yuli tadi itu mengarah ke teori globalization karena mencangkup pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana informasi, nilai tersebar dan berinteraksi di seluruh dunia. Selain itu, ini juga relevan dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial global, membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat dalam era globalisasi ini. Saya mengucapkan terima kasih ya Mbak Yuli. Sama-sama. Buat wawancara. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media massa menjadi jembatan atau Udah, ketagihan. Udah. angkatan 22 kelas apa tuh? Kamu kelas apa? Alah rasa cukup Iya, kuwi ya.